Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 60. Sampai dia akan menunduk di depannya dan seperti biasanya menyingkir ke dalam kamar putra pertama mereka yang telah tiada dan menangis di sana diam. Setelah itu urusan selesai. Tapi semua skenario itu seolah menguap begitu saja. Dia yang ada di hadapannya membuatnya tak bisa berkata-kata. Penampilannya saja sanggup membuat Bram kehilangan suaranya. Ku ambilkan Mas nasi. Aku yakin Mas tidak makan apa hari ini. Tebakan sinis itu begitu mengena. Seolah dia sangat tahu apa yang sedang dialami oleh Bram sepanjang hari ini dari kemarin sore setelah kedatangan Sally yang mengamuk padanya. Bram mematung menatap piring yang berisi nasi dan potongan daging rendang kesukaannya. Terlihat menarik tapi seleranya hilang entah kemana. Kenapa, Mas tidak lapar? Aku masak banyak sekali untuk menyambut Mas hari ini. Atau, Mas takut aku akan meracuni Mas Bram? Bram mematung menatap piring yang berisi nasi dan potongan daging rendang kesukaannya. Terlihat menggugah tapi seleranya hilang entah kemana. Pandangannya sekarang hanya tertuju pada dia. Kenapa, Mas tidak lapar? Aku masak banyak sekali untuk menyambut Mas hari ini. Atau, Mas takut aku akan meracuni Mas Bram? Dia bertanya sambil mengangkat alisnya. Membuat Bram melongo. Bulu kuduknya meremang. Dia merasa tersudutkan sekaligus disindir, bahkan dia juga merasa terang pada saat bersamaan dengan begitu keras. Dengan acuh dia menyuap sepotong daging ke mulutnya dan mengunyahnya. Menelannya kemudian seolah Bram tak sama sekali dianggapnya ada. Aku menunggumu hari ini. Ucapnya kemudian setelah meneguk air di dalam gelas kaca yang ada di depannya. Sepanjang hari ini aku benar-benar menunggu kedatanganmu. Kau tahu mengapa, Mas? Aku hanya ingin melaksanakan tugas terakhirku sebagai istri. Karena ini adalah dinner pertama dan mungkin dinner terakhir kita. Rasanya memang aneh tetapi sekaligus melegakan, akhirnya aku bisa mewujudkan impianku duduk makan malam bersama. Hanya berdua saja. Dia bergumam sambil memainkan garpu yang ada di tangannya. Seulas senyum tipis menghias bibirnya. Jangan bertingkah seperti orang gila. Dia, entah untuk kali keberapa Bram menelan ludahnya sendiri. Kerongkongannya terasa kering saat bertatapan dengan istri yang terasa seperti baru pertama kali dijumpainya itu. Entah aku atau kamu yang gila. Atau kita berdua sama gila. Dia menyahut dengan tak acuh. Seringai tersampir di bibir merahnya. Kenapa kamu bekerja tanpa berbicara padaku? Tuding Bram berusaha bersikap keras meskipun hatinya tiba dak-dikduk tak karuan. Dia tak tahu entah mengapa otaknya tak bisa bersikap seperti keinginannya. Apakah aku harus melakukannya seizin? Mas, dia menghentikan aktivitasnya menyendok nasi di piringnya. Matanya tertuju pada Bram beberapa jenak. Aku adalah suamimu, sambut Bram tajam. Jika Mas adalah suamiku, berarti aku adalah istri Mas. Kan? Tanya dia dengan alis yang berkerut. Bram terkesiap mendengar pertanyaan yang begitu tajam menghujam telinganya. Jika demikian, apakah Mas pernah meminta izin juga padaku untuk meniduri perempuan lain selain aku, istri sah Mas? Atau minimal izin pergi menjadi pemuas nafsu ratu terkasihmu itu? Apakah benar Mas merasa memperlakukanku seperti seorang istri? Apakah Mas pernah menganggapku istri selama ini? Lanjut dia dalam banyak pertanyaan yang bertubi-tubi. Tidak usah membahas hal lain. Aku tidak suka kamu bekerja di situ. Sergah Bram. Rautnya mengeras tanda dia sedang kesal dicecar begitu rupa. Oh, ya, apakah kita akan membahas tentang hal suka atau tidak suka? Apa aku juga bisa mengatakan hal apa yang tidak kusukai padamu? Mas, dia menaikkan alisnya. Tubuhnya terlihat tegak seakan siap untuk berdebat. Berhentilah bekerja dengan Sarah. Bram menyela. Nada itu diucapkan Bram seperti perintah.
bukan sebuah permintaan. Pelacurmu itu menyuruhmu melakukan ini padaku. Kan? Tanya dia dengan berani. Dia tak nampak takut sama sekali kepada Bram. Jangan sembarangan berbicara. Dia tak perlu memancingku untuk marah. Aku tidak sedang ingin membuatmu marah, Mas. Aku sedang bertanya alasan. Mengapa aku tak boleh bekerja dengan Ibu Sarah? Aku hanya tak ingin melihatmu bekerja dengan Sarah. Apakah aku perlu menjelaskan dengan detail kenapa aku tak menyukainya? Mas tidak menyukainya. Karena pacar Mas itu tidak menyukainya. Todong dia dengan ketus. Jaga bicaramu. Dia, kamu semakin kurang ajar saja. Katakan padanya. Aku bukan di bawah kekuasaannya. Dia tersenyum sinis. Tak peduli dengan raut tak senang Bram. Aku yang menyuruhmu berhenti. Apa hakmu memerintahku? Karena aku adalah suamimu. Suami katamu. Mas, apakah kamu mengerti apa yang sedang kamu ucapkan itu? Kamu tahu apa itu suami? Atau kamu hanya tahu dirimu disebut suami karena telah mengucapkan kabul atas namaku? Atau mungkin karena aku telah memberi servis ranjang kapanpun kamu mau dan menjadi anjing penjaga rumahmu sehingga kamu layak disebut suami untukku. Dia memicingkan matanya. Bram terdiam ketika dia memajukan wajahnya. Sorot matanya sungguh berbeda. Suami adalah imam dan kepala rumah tangga yang menjadi suri teladan bagi keluarga. Yang mengayomi dan mencintai istrinya. Yang mendidik dan membesarkan anaknya. Yang menjaga marwah dan menjauhkan keluarganya dari api neraka. Di antara tanggung jawab itu, adakah satu saja yang telah dijalankan Mas dengan baik sehingga Mas pantas menyebut diri Mas suami? Bram tercengang pada dia. Tak pernah dia mendengar perempuan ini berbicara begitu banyak. Bahkan mempertanyakan dirinya. Jangan bersikap kurang ajar padaku. Bram merasa gusar. Tapi entah mengapa dia seperti es krim yang meleleh saat menatap kepada dia. Jantungnya berdetak seolah tak mau diam. Aku sudah hampir 8 tahun bersikap sopan padamu. Tukas dia. Kamu perlu uang? Apa uang yang diberikan papa kurang untuk biaya hidupmu dan Bella? Jangan mempermalukan aku dengan bekerja di sana. Seharusnya dari dulu kamu malu. Karena yang menafkahi istri dan anakmu bukan dirimu. Aku bekerja untuk membuat diriku tidak lagi bergantung pada orang tuamu. Dia menjawab tanpa ekspresi. Dia, bisakah kita berbicara baik? Baik. Baru kali ini Bram menyerah di depan dia. Bahkan untuk berdebat pun dia tak mampu. Aku sedang berusaha berbicara padamu. Dia melipat lengannya di atas meja dengan serius setelah menyingkirkan piring dari depannya. Apa yang ingin kamu katakan? Aku tidak ingin mengatakan apapun pada Mas. Tapi aku ingin meminta Mas mengatakan sesuatu padaku sekarang. Mata yang berapi. Api itu menyorot lurus kepada Bram. Tangannya merogoh sesuatu dari saku dressnya. Sebuah kertas yang terlipat rapi. Perlahan diangsurkannya kepada Bram. Tepat di depan lengan Bram yang berada di atas meja. Apa ini? Bukalah. Dengan pias ragu. Bram meraih dan membukanya. Sesaat matanya tak berkedip mengejar kalimat apa yang tertulis di atas kertas itu. Tanpa disadarinya dia mengucapnya dalam gumanan kecil tapi tetap terdengar jelas. Dia Pitaloka binti Sopan Abdillah. Saya talak engkau dengan talak 1. Mulai saat ini saya bebaskan engkau dan melepas tanggung jawab saya terhadapmu. Mulut Bram ternganga mengangkat wajahnya pada dia yang mematung menatapnya dari seberang meja. Sesaat matanya tak berkedip mengejar kalimat apa yang tertulis di atas kertas itu. Tanpa disadarinya dia mengucapnya dalam gumanan kecil tapi tetap terdengar jelas. Dia Pitaloka binti Sopan Abdillah. Saya talak engkau dengan talak 1. Mulai saat ini saya bebaskan engkau dan melepas tanggung jawab saya terhadapmu. Mulut Bram ternganga mengangkat wajahnya pada dia yang mematung menatapnya dari seberang meja. Aku menulisnya. Takut Mas kesulitan merangkai kalimat itu dengan benar. Ucap dia lugas.
Apa maksudmu? Bram menatap dia tercengang. Tak percaya apa yang sedang didengarnya. Selama ini, bertahun-tahun Mas tak pernah memberi nafkah lahir yang benar pada keluargamu. Berbulan-bulan Mas lupa menafkahi batin istrimu. Entah berapa kali Mas telah mengkhianatiku di belakang. Secara agama seorang suami telah lalai menafkahi istrinya sedemikian dalam adalah haram dan berdosa. Dengan rentetan kesalahan itu sebenarnya adalah alasan kuat untukku menggugatmu Mas. Tapi aku berusaha bertahan dalam kesabaran memberimu kesempatan untuk berubah. Dia tampak tak bisa menahan gelombang emosi yang hinggap dan terpancar pada raut wajahnya yang tiba-tiba mengeras. Sayangnya, aku manusia biasa, Mas. Tak mampu bertahan hanya dengan satu kaki. Jadi aku ikhlas jika Mas menceraikanku. Lanjut dia. Dengan suara yang tegar. Kita tidak harus begini. Lirih Bram berucap tapi itu hanya sampai di ujung lidahnya. Rasa sesal menjalar lewat bilik hatinya. Dia tersadar dirinya telah menyakiti dia sampai batas yang bahkan tak seorang pun lagi bisa menanggungnya. Terima kasih telah membebaskanku dengan mengucap kalimat talak itu padaku. Mas. Bibir dia yang meona itu gemetar. Kenapa aku harus melakukan ini? Aku tak mau lebih dulu memohonkan perceraian kepada Mas. Karena aku takut mendahului hak Mas yang telah menikahiku sesuai dengan aturan agama. Tetapi aku tetap ingin Mas juga menceraikan diriku dengan benar. Dia mengambil nafas sesaat. Mengumpulkan oksigen ke parunya yang terasa ingin meledak. Bram terdiam. Tak punya kata. Kecuali matanya yang berkedip tak lepas mengawasi dia yang berbicara. Dalam kesadaran penuh Mas Bram selama ini berselingkuh. Kuanggap dalam kesadaran pula Mas menceraikanku sejak bertahun-tahun yang lalu. Bukankah berkali-kali Mas telah mengatakan penyesalan menikahiku? Berkali-kali pula aku menutup telingaku dan berpura-pura tuli saat Mas menyatakan bahwa Mas terpaksa menikahiku. Dan entah sudah keberapa kali pula Mas mengatakan ingin menceraikanku karena tak mencintaiku. Tahukah Mas, secara agama Mas Bram telah menalakku berkali-kali. Hanya saja aku yang bodoh ini menghibur diriku dengan berpura-pura tak menganggap Mas serius. Semua kata itu telah kutelan begitu saja demi anak yang kucintai dengan seluruh jiwa ragaku. Dia berhenti sejenak. Seolah berusaha bernafas di tengah kalimat panjang yang begitu menyesakkan untuk diucapkannya itu. Dan hari ini aku meluluskan semua keinginan Mas untuk menalakku dengan membuat Mas mengucapkannya dalam kalimat yang benar. Supaya Mas tidak perlu lagi mengucapkan kata cerai itu kepadaku hanya pada saat Mas memarahiku saja. Dalam pemahamanku yang begitu rendah. Tanpa saksi sekalipun secara agama. Saat seorang suami mengucapkan kalimat talak itu, hukumnya tetap sah. Ucap dia dengan pias lega di ujung kalimatnya. Bram menatap dia tak percaya dengan apa yang didengarnya. Sebagai seorang imam dia buta dalam segala hal. Dia tak pernah benar belajar tentang agama. Apalagi berusaha untuk menjadi imam untuk keluarganya. Sesungguhnya jika agama izinkan, aku ingin Mas menjatuhkan talak 3 langsung padaku supaya tidak ada silang hubungan antara kita berdua. Tetapi karena itu tidak benar hukumnya, maka aku minta talaklah aku sesuai aturannya. Aku akan menjalani masa idahku selama 3 bulan di rumah ini sebelum aku menerima talak berikutnya dan keluar dari rumah ini. Sementara itu aku akan menyiapkan draft perceraian kita secara resmi ke pengadilan. Dia berdiri dari duduknya. Tubuhnya yang kurus itu nampak sedikit berisi. Berdiri menantang kepada Bram. Mata Bram yang tajam dan nanar mengawasi gerakan dia. Seolah dia benar terpana dengan apa yang dilihat dan didengarnya. Selama masa tunggu ini, aku tak izinkan Mas Bram menyentuhku seujung kuku pun. Meskipun aku masih di rumah ini, aku tidak bisa lagi mengurusmu. Jadi uruslah dirimu sendiri jika kamu ada waktu pulang. Dia membungkuk dan meniup lilin besar di tengah meja makan itu dengan gerakan perlahan. Seperti lilin yang mati ini.
Seperti itulah cahaya dalam rumah tangga kita yang telah berusaha ku jaga tetap hidup meskipun kamu berulang kali mencoba mematikannya. Asap dari lilin itu menggeliat putih tipis, dan segera menghilang di udara setelahnya. Sekarang, Mas, aku sendiri yang suka rela mematikannya. Tanpa perlu Mas susah payah berusaha memadamkannya lagi. Bertahun-tahun aku sabar. Menjilat nanah dari borok luka hatiku sendiri yang selalu Mas gores dengan luka baru setiap hari. Saat ini, aku memilih menyerah dengan rumah tangga kita bukan karena aku yang menginginkannya tetapi karena aku ingin Mas hidup dengan tenang. Menjalani dosa, Mas. Jika aku masih menjadi istrimu, aku mungkin tak akan sanggup menutupi aib rumah tangga kita sepanjang waktu. Nafas dia terdengar tenang. Menghela satu. Malam mulai menjelang. Azan maghrib terdengar berkumandang samar. Maafkan aku, yang sampai akhir tak pernah bisa membuatmu tenang dengan kehadiranku. Aku tak lagi ingin berjuang untuk menjerumuskan diriku dalam kesia-siaan. Aku tak menyalahkanmu atas penderitaanku, karena aku sendiri yang terjun ke dalam kubangan yang aku tahu adalah lumpur. Mari kita akhiri semuanya. Seperti seharusnya pernikahan ini tak pernah terjadi. Aku berdoa, bahkan di alam berbeda, jangan sampai kita dipertemukan lagi. Setitik air bening jatuh di sudut mata dia. Air mata itu telah disimpannya begitu lama. Berharap tak jatuh lagi saat harus mengucapkan kalimat ini. Tapi, dia tetaplah perempuan yang tak bisa menolak tangis saat jiwa dan raganya terluka sedemikian dalamnya. Bram terpekur menatap kepada perempuan yang berdiri di seberangnya ini. Baru kali ini dalam cahaya temaram. Dia berharap menemukan cahaya untuk bisa melihat lagi wajah dia. Dia begitu takut wajah itu menghilang dalam gelap. Bram terpekur menatap kepada perempuan yang berdiri di seberangnya ini. Baru kali ini dalam cahaya temaram. Dia berharap menemukan cahaya untuk bisa melihat lagi wajah dia. Dia begitu takut wajah itu menghilang dalam gelap. Apakah kamu sudah yakin dengan keputusan ini? Pertanyaan itu keluar juga dari bibir Bram. Bergetar dan begitu parau. Untuk bertemu dengan keyakinan ini, aku telah melewati banyak malam dalam tahajudku. Bercerai mungkin memang bukan jalan yang baik tapi inilah sekarang yang terbaik. Dia menyahut dengan mata tak berkedip pada Bram. Bibir Bram terasa keluh. Dia tak punya kata untuk menyambut kalimat yang keluar dari mulut dia. Seperti sebuah keluhan tapi berakhir pada sebuah keputusan. Aku menyerah, Mas. Aku tak bisa terus menghibur hatiku. Mengatakan aku kuat dan baik saja. Tidak ada satupun perempuan di dunia ini yang benar sanggup disiksa dengan pengkhianatan, diduakan, dihina dan disakiti seperti yang telah Mas lakukan. Aku lelah, Mas. Dan aku tak mau lagi diperlakukan seperti barang rongsokan. Getir itu merasuk sampai relung sanubarinya. Tapi mengakhiri semuanya adalah yang terbaik sekarang. Dia sama sekali tak punya pilihan selain mengakhiri hubungannya dengan suaminya itu. Bram tak pernah menyadari. Luka yang dipahatnya pada dia telah merubah perempuan itu menjadi sosok yang begitu dingin bahkan hampir mati rasa. Oh, iya. Mas juga jangan khawatir. Aku tidak akan mempermasalahkan harta gono gini dan segala macam harta benda selama kita terikat pernikahan. Aku juga tak menuntut tunjangan sepeser pun darimu sebagai akibat dari perceraian ini. Aku hanya meminta lepaskan aku dan berikan hak asuh atas anakku padaku. Tak ada yang lain. Dia beranjak dari tempatnya berdiri. Melangkah hendak meninggalkan Bram yang sejenak masih termangu di tempatnya. Bagaimana dengan Bella jika kita bercerai? Kalimat itu begitu parau. Seperti sebuah pertanyaan yang mengambang tepatnya. Dia menghentikan langkahnya. Berbalik kepada Bram yang masih duduk di sana dengan wajah membeku. Sejak kapan Mas pernah memikirkan perasaan anak? Selama ini apakah benar Mas telah memperhatikan mereka dengan baik? Dia memicingkan mata cantiknya ke arah Bram. Apakah Mas tahu berapa gigi susu mereka yang tanggal saat Mas pergi bermesum ria dengan selingkuhan Mas itu?
Apa Mas ingat pernah meninabobokan Bella saat dia ketakutan mencari papanya dalam ketakutan tidurnya? Apakah Mas tahu rasanya menangis sedih saat merawat Benny yang menggeliat kesakitan di tengah malam dalam pelukanku? Menyebut namamu berharap seorang ayah menenangkannya? Apakah Mas pernah benar memikirkan mereka? Suara itu terdengar pilu. Dan air mata dia mengalir melewati pipinya tak tertahankan lagi. Meskipun dia menangis tanpa suara dalam kesedihannya. Bram menggigit bibirnya yang keluh. Sekarang dia hampir tak tahu cara mengatakan apapun pada dia. Jangan coba mengharamkan perceraian kita atas nama anakmu. Mas, karena jauh sebelum aku meminta perceraian ini, kamu telah membunuh anakmu dengan pengkhianatan yang telah kamu lakukan pada kami. Benny sudah mati berkali-kali sejak Mas meminta dia digugurkan 8 tahun yang lalu. Bahkan, saat dia menghembuskan nafas dalam pelukanku, kamu tak pernah benar ada untuknya. Jauh di relung hatiku terdalam, aku telah merelakannya pergi lebih dulu ke surga untuk mengakhiri penderitaannya. Bukan karena penyakitnya tetapi karena ayah yang selalu dirindukannya lebih memilih memeluk seorang perempuan jalang daripada memeluknya yang berjuang mengumpulkan nafas dalam kesakitannya. Dia tak pernah menangis dengan air mata sederas ini di depan Bram. Semua perkara yang disimpannya dalam hati tumpah ruah seketika. Selama ini dia menahan sendiri. Dia memendam semuanya untuk dirinya sendiri. Entah kesedihan, entah luka atau kesakitan. Tetapi saat semuanya keluar, seolah meledak dan keluar layaknya lava gunung berapi. Sekarang, Mas mempertanyakan Bella. Aku sungguh sangat berharap pernahkah Mas sekali saja mengingat terakhir kali Mas pernah mencium keningnya sebelum dia tidur? Anakmu itu telah berapa kali naik kelas tanpa pernah merasakan euforia diantar satu kali pun oleh ayahnya sampai depan pintu pagar sekolahnya. Dan sekarang Mas tiba ingat padanya. Pertanyaan itu begitu menyesakkan, mengiris lebih tajam dari mata silet. Seperti Mas yang tak pernah menginginkan pernikahan kita, maka lupakan saja jika Mas masih punya rasa empati pada anakmu. Kita telah gagal menjadi orang tua saat bersama. Jadi tidak ada alasan mempertimbangkan perasaan lagi. Kamu memang tetap ayah Bella. Tapi aku berjanji akan mencukupkan kasih sayang padanya dengan sebaik-baiknya. Bahkan jauh lebih baik daripada saat kita berusaha bertahan dalam pernikahan yang seperti neraka ini. Tetap memilih bertahan akan merusak mental Bella lebih dalam. Dia menghapus air mata di pipinya dengan kedua jemarinya, seolah ingin menghapus apapun yang kini sedang dialaminya. Aku rasa, tak ada yang perlu kita bicarakan lagi. Semua sudah jelas dan terbuka, bahwa tak ada apapun yang bisa kita pertahankan lagi. Aku akan sholat sebentar dan setelahnya aku akan pergi menginap di rumah Mama sekaligus menjemput Bella. Bi-Ira ada di belakang. Jika ada yang kamu perlukan. Dia menarik nafas dalam dan memutar tubuhnya. Dia ingin segera mengakhiri semua pembicaraan mereka. Dia berjalan tanpa menoleh lagi meninggalkan ruang makan dan semua hidangan yang telah menjadi dingin itu. Langkahnya ringan tanpa beban. Meninggalkan Bram yang terdiam 1000 bahasa. Jemari Bram yang mengepal tanpa sadar naik merayap mengurut bagian dadanya. Tak tahu entah mengapa, dadanya terasa sesak sekali. Dia merasa kehilangan sesuatu yang berharga tapi terlambat menyadari kalau itu begitu berarti baginya. Dia tidak tahu rasa sakit itu datang dari mana, tapi sungguh sangat ngilu menusuk sampai ke jantung. Dia telah melepaskan simpul yang digenggamnya erat selama ini. Dia menyerah bertahan dalam kesakitan tapi dia menang atas ketakutan dan penderitaannya. Seseorang yang waras akan tahu kapan harus berhenti jika dia sudah tak mampu bertahan lagi. Tak selamanya bersama lebih baik, saat hanya satu orang yang berjuang. Kadang perpisahan adalah jalan terbaik. Raka baru saja naik menuju kamar hotel yang telah dipesan oleh Rian untuk bulan madu kukuk yang benar penasaran dengan urusan percintaan tertunda di kantor keramatnya. Setelah mengurus perizinan dengan sang mama supaya bisa bermalam dengan bebas di hotel,
Mereka berdua melenggang dengan bebas untuk malam ini terbebas sejenak dari si undur. Undur yang sedang aktif. Aktifnya itu. Alasan Raka. Ada acara yang harus dihadiri di hotel di mana mereka akan menginap. Memang ada pertemuan dengan klien tapi tidak memakan waktu yang banyak. Mungkin sejam 2 jam. Tapi itu cukup sebagai alasan untuk membawa kabur istrinya itu dari rumah. Acaranya sampai tengah malam. Ma, jadi mungkin kami tak pulang malam ini. Langsung tidur di hotel itu saja, supaya bisa langsung beristirahat. Kasihan Sarah kalau kami harus pulang dini hari. Alasan Raka, setengah mengada-ngada. Si mama yang pengertian ini langsung setuju saja tanpa banyak bertanya, apalagi dia sangat senang bisa bersama Rae, sang cucu kesayangan. Ya, pergi saja. Tidak usah pikirkan Rae. Dia aman dengan mama. Umurnya sudah hampir setahun juga. Jadi tidak masalah ditinggal, kata mama, sambil memeluk Rae. Di mulut si bayi montok ini menancap sebuah dot dengan susu yang hampir habis disesapnya. Raka senang luar biasa mendengar mama yang dengan sukarela mengasuh Rae selama mereka tinggal. Terima kasih, Ma. Mama memang baik dan top. Raka menciumi pipi mamanya itu dengan tanpa malu. Sarah cuma nyengir saja mendengar alasan sang suami demi untuk memperjuangkan si kukuk yang ingin dimanja dalam satu malam itu. Apalagi kelakuan sang suami yang kekanakan saat menginginkan sesuatu itu membuat Sarah tak bisa menahan geli. Bersambung dulu ya teman-teman.